Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-Tariq mangga. Sanu kriuka meneh, sanu kriuka fala tang sabiasakan ayo sanu kriuka. Innahu
wassalam. Alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Thariq turun di Mekah, jumlahnya 17 ayat ya. Nah, isi daripada surat At-Thariq ini adalah Allah menciptakan apapun di bumi ini bukan dibiarkan begitu saja, dipelihara. Ono tujuane ya toh, dipelihara. Antara lain pemeliharaan itu adalah rencana Allah. Apa tujuannya itu ada semuanya. Terus apa dijaga oleh malaikat-malaikat itu salah satu pemeliharaannya. Jadi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani selalu disediakan oleh Allah. Karena menciptakan tidak dibiarkan begitu, dipelihara oleh Allah. Sebagaimana jenengan melihara burung dan sebagainya itu. Kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Kalau sama ini mesti 5 ketukan. Jadi jangan was-samaa'i wat-thariq, salah, harus di 5 ketukan. Tek 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 itu. Was-samaa'i wat-thariq. Gitu. Was-sama demi langit. Wat-thariq yang datang pada malam hari. Apa itu? Thariq itu dari kata toroko. Toroko itu mengetuk. Thariq jalan. Jadi thariq itu jalan, jalan dari belakang. Thariq melaku ayo jalan. Jadi apa yang dimaksud itu? Malam hari itu ono mengetuk. Toroko mengetuk berarti ono. Iku lho padha karo wong lek mlaku sepatune anyar iku lho duk itu. Iku sepatune anyar lek mlaku lak duk ini. Apa ketok-ketok ini? Aduh, ketokan itu. Jadi ketukan-ketukan di dalam itu. Lah di malam hari yaitu demi langit yang datang pada malam hari. Jadi ono terasa di malam hari itu terasa duk krungu. Beda dengan siang hari. Kalau siang hari tidak bisa mendengarkan ketukan, tidak terasa ketukan itu. Yaitu ayat ini. Nah, itu macam-macam. Ini apa maknanya itu? Wa ma adraka mat-thariq. Ya, kita lanjutkan aja. Tahukah kamu apa thariq itu? Semua enggak tahu, kamu enggak tahu. Ma adraka mat-thariq. Apakah yang datang pada malam hari itu? Baru an-najmu tsaqib. Yaitu bintang sakibun. Sakib itu bintang itu yang mempunyai sumber cahaya. Lek kaukab itu adalah benda angkasa yang tidak punya sumber cahaya. Kaya dene bulan itu kaukab. Ya, tapi lek sakib itu mempunyai. Jadi itu bintang itu termasuk matahari itu adalah sakib. Nah, sakibun itu mempunyai sumber. Lah ini bintang itu mempunyai cahaya. Ya, sakibun yang cahayanya menembus apa? Kegelapan malam. Apa yang dimaksud ini? Ya, kita lihat sekarang. Jadi wasama demi langit yang datang pada malam hari, pada berjalan malam hari. Ini kegelisahan manusia itu pada waktu malam hari itu terasa. Apa meneh lek duwe utang, lek bengi ora iso turu. Ya tak bener ya? Betul. Jadi itu terlalu terlintas. Apa orang berbuat dosa begitu malam hari itu gelisah. Tahukah kamu amat thariq apakah yang datang pada malam hari itu bermacam-macam persoalan itu. Nah, ini apa yang terkandung di dalam dirimu, di dalam hatimu. An-najmu tsaqib, delok bintang bisa menembus kegelapan malam itu. Tembus. Allah sang pencipta bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, kegelisahanmu itu tahu. Rencanamu, niatmu dan lain sebagainya Allah tahu. Ya. Sakibun itu dilihat itu. Ya.
In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, in kullu, tidak ada suatu jiwa pun ya toh, ya, melainkan ada penjaganya. Semua yang diciptakan, jiwa pun apa itu, baik manusia maupun apapun juga, tidak dibiarkan begitu saja, ono penjaganya. Lah apa, bagaimana bentuk penjaganya itu? Nah, kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 itu disebutkan di sana. Nah, surat Ar-Ra'd ke-11 itu disebutkan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bagaimana bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Nah, ada yang pertama di sebelah iki kanan Raqibun Atid, sebelah kiri Raqibun Atid. Ono di depan juga bergiliran. Di muka dan belakang mereka ada malaikat-malaikat bergiliran itu. Mereka sedang menjaga atas perintah Allah. Nah, itu. Jadi oleh karena itu Allah tidak membiarkan begitu saja, selalu menjaga, dijaga. Makanya Rasulullah itu selalu berdoa, ya Allah, hanya rahmat-Mu lah yang kuharapkan, maka janganlah panjenengan serahkan aku kepada diriku sendiri untuk melakukan ini. Tolonglah aku ya Allah, jangan sekejap kau tinggalkan aku. Jadi itu Allahumma rahmaka apa, lalu lupa saya itu. Jadi jangan kau tinggalkan aku sekejap saja, jangan, bimbinglah aku ya Allah. Begitulah. Itu pemeliharaan. Lah bagaimana bentuk pemeliharaannya itu? Pertama dari segi jasmani, apa yang dibutuhkan, kebutuhan jasmani disediakan oleh Allah. Semakin dibutuhkan semakin dimudahkan, oksigen, air dan lain sebagainya, tempat tinggal, bumi, ada macam-macam itu. Rohani juga begitu, disediakan oleh Allah. Apa itu dibimbing oleh Allah, Al-Quran itu semua merupakan bimbingan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Cuman setiap ada yang dipelihara oleh Allah, ini Allah punya tujuan itu. Jadi pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu loh. Oleh karena itu kamu ini tidak bisa hidup sendiri, manusia tidak bisa. Kamu sangat lemah sekali. Lah lek sing gak gelem dibimbing oleh Allah, gak gelem ya toh, gak gelem dibimbing. Karena Allah tidak memaksakan itu, tidak memaksakan di atas bimbingannya itu, gak memaksakan. Kenapa kok gak dipaksa oleh Allah? Karena Allah ini telah memberikan kepada manusia itu potensi antara lain mata, telinga, hati, pikiran. Iku gunakno, setiap orang yang menggunakan pikiran itu pasti itu. Nah, karena kamu lemah ini, kamu butuh kepada Allah, lemah kamu. Nah, kalau cobalah, kalau kamu mau gak gelem mengikuti tuntunan Allah ini, cobalah, lihatlah kamu. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan, ya toh, memperhatikan mimma khuliq, dari apakah dia ciptakan. Nah, cobalah. Kalimat ini, ayat ini, sopo sing menciptakan, tidak begitu. Perhatikan dirimu, gitu loh. Dari apa kamu diciptakan? Yang diciptakan, siapa yang menciptakan? Gak ditunjukkan oleh Allah, tidak mengatakan itu. Tapi dengan kamu merasai dirimu ini, dari apa diciptakan, maka kamu akan mencari siapa yang menciptakan aku ini. Pasti Allah, ada yang Maha Esa. Kamu diciptakan itu, siapa sih menciptakan itu? Khuliqa mimma indafik, dari ciptaan dari air yang terpancar. Ya toh? Yakhruju mim baini sulbi wa taraib, yang keluar dari di antara tulang sulbi dan tulang dada. Pak, ini kita lihat sekarang. Ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa sulbi itu boyok, apa ya jane? Tulang punggung. Ya. Terus taroib itu dada itu jadi punggung punggung laki-laki, dada perempuan. Itu sebenarnya tidak pas kalau itu, kalau tidak pas itu. Kita lihat sekarang. Yang namanya sperma, yang kamu ini tercipta dari sperma, air sperma. Sperma itu apa sih sperma itu? Sperma itu air yang memancar. Ini
Diciptakan dari air yang memancar. Dipancarkan atau memancar sendiri? Dipancarkan apa memancar sendiri? Ayo, ragu-ragu. Memancar sendiri. Itu jadi sperma, namanya sperma itu mancar sendiri, tidak bisa dicegah. Kalau sudah waktunya mancar dewe itu tidak bisa dicegah, tidak ada yang lah. Ada juga yang keluar sebelum mancar, itu nggak bisa. Jadi bukan dipancarkan oleh manusia itu, tapi mereka itu memancarkan sendiri, itu namanya sperma, ya tak? Ada juga yang keluar sebelum sperma tapi tidak terasa, tidak itu apa itu namanya? Istilah madi. Nah, madi. Seperti sperma tetapi tidak ada rasa. Kalau itu mancar sendiri maka itu. Nah, itu berarti ini yang memancarkan itu siapa? Laki-laki. Sperma laki-laki. Lah perempuan memancarkan apa tidak? Perempuan ini mengeluarkan indung telur, gormoson atau indung telur yang dalam istilah itu. Lah, kenapa demikian? Karena wanita ini tidak memancarkan itu. Di dalam Al-Quran disebut nisa'ukum harthul lakum. Perempuan ini ladangmu, podo karo sawah. Apa itu? Tanah itu loh, sawah. Nisa'ukum harthul lakum. Nah, iku wah, istrimu adalah ladangmu. Tanamono berarti yang menanami ini siapa? Laki-laki. Mulanya yang menentukan apa perempuan atau laki-laki atau pria dan wanita itu adalah dari bapak itu. Kalau X ketemu X maka jadilah perempuan. Karena itu X saja itu apa jenenge kromosom itu hanya cuma tanah. Ya, tapi kalau X ketemu Y menjadilah laki-laki kan begitu tak? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa yang memancarkan sperma itu laki-laki, yang menanamkan itu adalah laki-laki, gitu loh. Maka di sini bagaimana unsur-unsur sperma itu dikeluarkan antara tulang dada yang 10 dan 11 dan tulang sumbi punggung itu. Di celah-celah itulah keluarlah mula nih apa tuh kalau mengeluarkan sperma itu mesti horek. Apa itu ya? Terasa grrr gitu boh wis terasa apa wis. Kayak iso critakno aku. Itu. Jadi ini berarti di sini ini ketentuan itu adalah itu kamu lu tidak ada kemampuan. Coba sekarang kalau waktu memancar itu sendiri sperma itu cegan. Bisa enggak? Tidak akan mampu kamu mencegah itu. Padahal wek-wekmu dhewe ada di dalam tubuhmu, lemah kamu itu. Innahu sesungguhnya Allah ala roj'ihi untuk mengembalikan kamu setelah mati hidup kembali laqadir benar-benar kuasa. Jadi apa yang harus kita pelajari ini? Kau ini gak bisa apa-apa, dibimbing oleh Allah maka itu ikutilah itulah. Apa bimbingannya? Kitab suci Al-Quran ini yang dijelaskan oleh Rasul. Yaumatu belas kapan itu dihidupkan kembali? Yaumatu belas saroir, pada hari ditampakkan as-saroir segala rahasia yang ono di dalam hatimu itu, niatmu dan lain sebagainya. Famalahu min quwwati wala nasir, famalahu maka sekali-kali tidak ada lagi bagi manusia itu min quwwatin sesuatu kekuatan pun. Ya tak? Gak bisa kalau sudah dihidupkan tidak ada kekuatan apapun. Di sini di dunia pun tidak ada kekuatan manusia itu. Kenapa sekarang itu mereka itu kok berani menolaknya? Karena banyak jalan pikiran si urip itu, melayu rono, melayu rene. Tapi di akhirat ya tak? Walaupun kamu lari-lari di dunia ini tidak mau mengikuti tuntunan Allah ini, itu pun kamu tidak akan bisa selamanya begitu. Pasti akan dipaksa oleh Allah. Dikongkon turu dibatek karo malaikat. Ayo turu gini. Batek. Itu. Gak kuat kamu. Famalahu min quwwati wala nasir, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu min quwwatin suatu kekuatan pun. Iki lho kalimat nungsoin. Jadi mulane wala haula wala quwwata illa billah. Itu wassama'i dzati roj itu apa? Roj itu yang terjadi bolak-balik.
Nah itu. Wassama'i dzati raj, demi langit yang mengandung hujan. Ini hujan. Raj itu sesuatu kejadian yang berbolak-balik. Ini macam-macam. Hujan itu ada yang menyampaikan, ada yang mengatakan bahwa 6 bulan sekali ini musim hujan, musim kemarau, terus begitu. Tapi yang paling tepat itu artinya ini adalah unsur-unsur kejadian hujan itu berbolak-balik. Asale matahari menyinari air, menyinari bumi, di sana ada air laut, air tawar dan sebagainya menguaplah ke atas. Nah di sanalah terjadilah mendung digiring oleh siapa? Malaikat, oleh angin, terus dijatuhkan di bumi, terus seperti itu sebenarnya. Wassama'i dzati raj, demi langit yang mengandung hujan, yang berbolak-balik terus begitu. Wal ardi dzati sod, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Nah, dzati sod itu adalah artinya adalah retak bumi ya, karena biji-bijian. Bumi ini retak kalau bijian muncul. Ini biasa Allah mengumpamakan kehidupan manusia setelah mati itu begitu, kaya dene tanah yang gersang sing tandus tidak ada tanamannya, baru kena hujan apa retak iku tanah iku mengap ono apa jenenge? Bukan retak ana biji-bijian sing cukul iku lho. Retak. Jadi iku retak bijian cukul. Jadi tanah itu mau mengiap ini muncul tuh. Klopo muncul juga, ini muncul macam-macam itu. Itulah itu. Jadi wal ardi dzati sod, demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, karena itu retak cukul itu. Jadi Allah sering mengumpamakan kehidupan manusia nanti setelah mati itu seperti itu. Jadi kalau apa-apa terus disiram karo Allah, itu muncullah tanam-tanaman yang itu lebat berbeda. Innahu laqaulun fasl, innahu sesungguhnya hu ing Quran. Nah ini. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Quran itu laqaulun, itu benar-benar firman. Qaul itu ucapan itu. Faslun, yang memutuskan. Apa yang memutuskan itu? Kalau tawaran wis. Itu benar dan harus kita terima. Benar-benar Allah, firman Allah yang memutuskan, tidak ada tawaran, tidak ada tawar-menawar. Itu terima, karena itulah yang paling baik. Wa ma huwa bil hazl, wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia sendoguro menciptakan itu, enggak main-main. Bil hazl itu tidak bermanfaat. Jadi itu bukan main-main menciptakan itu. Innahum yakiduna kaida, innahum sesungguhnya mereka sing menolak Quran. Gitu. Yakiduna kaida itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Ini Pak. Jadi siapapun bentuk manusia, ya toh, apapun bentuknya yang menolak Al-Quran itu dia itu sebenarnya merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Sekarang buktikan. Wong sing ngaji, marno gak ngaji takonono, wis prai gak ngaji. Mesti akan ada rencana jahat atau ucapan jahat. Apa sampean kok gak ngaji? Ya semono iku lho sing diucap. Sing disalahno sapa? Bisa yang disalahkan itu yang menyampaikan, bisa yang disalahkan Quran, bisa juga yang disalahkan tempatnya. Ya toh? Coba lagi gak ngaji, tak takonono. Apa sampean kok gak ngaji? Sudah, aku sing diucapno ya mek iku tok. Pasti itu. Sapa sing salah itu? Ayo, itu biasa, Mis. Karena aku gah niku tempatnya, kadang-kadang sing dituding tempatnya. Itu ada yang begitu itu sudah wis tak jenengan sing biasa ngaji ya sing biasa takonono. Praktekno ini kalau ada pasti itu ada rencana-rencana benar-benar itu sebenar-benarnya ada tipu daya yang jahat dengan sebenarnya, itu jahat itu. Kenapa demikian? Dia ingin membenarkan dirinya dengan menyalahkan keberadaan itu. Ya itu. Wa aqidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Yaitu, maka Allah membuat rencana itu. Loh, lek kon nyelek-nyelek itu. Jadi seperti kita ngaji ini baik apa buruk ini? Baik, jelas baik itu Pak. Baik.
Orang-orang banyak buruk sama sekali. Tetapi orang-orang yang demikian itu gak ngaji itu malah takono macam-macam. Lah oleh karena itu dia itu merencanakan keburukan itu. Maka Allah akan membalasnya itu. Nah, dan aku pun membuat rencana pula yang sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah. Wis Muhammad kamu sabar, ojo kesusu, beri tangguh al kafirin wong sing nolak itu amhilhum ruwaida, beri tangguh mereka itu. Ya toh, ruwaida sebentar, pasti nanti entenono. Mari ngono dhek kan roh buktine to. Wis gak usah kamuankan. Itulah surat At-Tariq. Jadi At-Tariq itu Allah itu memelihara manusia dan Allah mengetahui apa keinginan manusia itu tahu. Sebagaimana bintang yang menembus kegelapan malam ada di dalam hati pun tahu. Nah, nanti Allah akan menghidupkan kamu itu sangat mudah sekali dan kamu pun lemah sekali. Oleh karena itu selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Nah, jelas ya? Nah, mungkin ada yang baru tanya di sini. Kalau tidak ada saya teruskan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini terkait dengan Allah menjelaskan di dalam terakhir surat famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sabar Muhammad, tangguhkan orang-orang sing menolak, sing mencaci kamu itu, beri tangguhlah mereka itu sebentar. Nah itu kan. Nah, disinilah Allah melanjutkan sabbihisma rabbikal a'la. Ojo kon sangka buruk Allah bahwa menangguhkan itu Allah tidak mampu untuk membalas atau merencanakan makarmu itu. Tuh. Tidak mampu Allah akan memberikan azab kepadamu. Enggak, nah diberikan kesempatan kamu. Nah, maka di sini sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih itu sabbaha itu menjauhkan diri Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan yang tidak wajar. Jadi menganggap Allah sangka buruk pada Allah itu tidak wajar itu. Atau wajar yang kamu pikirkan tapi menurut pemikiranmu. Nah, bagaimana itu? Bagi gini, sabbihis itu bukan hanya cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu ucapannya. Tetapi bentuk pelaksanaannya ojo sampai sangka buruk kepada Allah. Dikai udan terus, kok udan terus sih, begitu. Dikai panas terus, panas sih. Jadi jangan kamu menganggap bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu buruk. Tidak ada sedikit pun Allah memberikan kepadamu itu buruk. Apapun yang terjadi, walaupun sebenarnya itu adalah yang kamu rasakan itu tidak nikmat, itu adalah kebaikan. Jadi jauhkanlah dari prasangka buruk yang tidak wajar atau wajar menurut ukuran manusia. Apa wajar menurut manusia? Ya memang begini. Kadang-kadang manusia itu menganggap begini loh. Ada orang anak SD atau anak SMP membayangkan ilmunya atau menggambarkan ilmunya seorang profesor. Bisa enggak? Enggak bisa. Nah, jadi kalau diwajar menurut anak SMP ini, enggak wajar menurut profesor ini. Karena jauh. Lah, oleh karena itu jangan kau anggap sama. Jangan kamu anggap wajar menurut pemikiranmu. Nah, contoh ini. Itu yang pernah terjadi pertanyaan itu bahwa Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi, terus Allah itu duduk di singgasananya ars. Lah itu setiap jam 3 malam itu Allah itu turun mudut nang bumi melihat siapa ini yang meminta pada. Nah, itu kan menurut ukuran kita bahwa Allah itu kayak kecil begitu tah longgo mari ngono mudut. Nah, kayak apa ya? Peri. Itu tidak, jangan anggap pikiran seperti itu, sudah tidak bisa dibayangkan.
makan itu loh. Itulah itu. Kenapa kok begitu itu ya toh? Alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Ya toh? Nah, ini sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Allah, jangan kamu sangka buruk kepada Allah al-a'la yang maha tinggi. Kenapa? Alladzi khalaqa fasawwa, karena Allah yang menciptakan lalu menyempurnakan. Di sini tidak disebut menciptakan apa itu. Semuanya berarti disempurnakan. Nek manusia disempurnakan karena Allah itu punya rencana manusia ini menjadi khalifah, maka diberikan oleh Allah yang sempurna, baik jasadnya juga sempurna baik, terus rohaninya juga begitu, ada pikirannya, mata dan lain sebagainya. Itu karena ada rencana Allah itu, maka diberikan kemampuan itu, ya toh, disempurnakan oleh Allah. Bagaimana cara menyempurnakan? Karena Allah punya tujuan itu disempurnakan. Sempurna itu, kesempurnaan itu menurut tujuan atau penggunaan, tujuan penciptaan. Jadi begini, gelas ini sempurna apa enggak? Sempurna. Karena apa? Karena ini untuk minum. Lading itu sempurna enggak? Sempurna karena untuk ngiris. Tapi kalau lading diciptakan seperti ini, seperti gelas, tidak sempurna. Jadi sesuai dengan tujuan penciptaan itu. Sekarang setan itu sempurna enggak? Sempurna, penggoda sempurna. Ya, itu karena disesuaikan dengan tujuan. Lah manusia tujuannya menjadi khalifah fil ard, maka roh manusia ini diberikan akal dan pikiran. Itu beda sekarang. Manusia ini tidak diberikan kesempurnaan oleh Allah itu karena dia dijadikan sebagai khalifah. Beda dengan alam raya itu tidak. Kenapa? Karena alam raya itu tidak punya pikiran, makanya ditentukan oleh Allah, diperintah oleh Allah, jam sekian harus di sini, jam sekian di sini, jam sekian itu begitu, jam hari ini, tanggal ini kamu jadi gerhana, dan itu diatur semua oleh Allah. Tapi manusia tidak, karena manusia diberikan itu, makanya Allah memberikan akal itu. Walladzi qaddara fahada, dan menentukan, fahada, dan memberi petunjuk, ya toh, memberi petunjuk. Jadi karena sudah disempurnakan secara fisik, Allah sudah menyempurnakan, ya toh, semua sempurna, baru secara rohani juga disempurnakan, baru Allah ini walladzi qaddara, dan menentukan apa yang dikehendaki Allah, fahada, dan memberikan petunjuk. Semua itu. Jadi menentukan ono kodaro itu ukuran. Manusia bisa miber? Tidak bisa. Terbang tidak bisa. Tetapi dengan akalnya ini, mereka itu bisa membuat alat, ya toh? Dengan demikian bisa terbang, ya toh? Pesawat. Ini akal. Jadi manusia itu diberikan kesempurnaan, tapi ada batasnya. Kekuatan manusia tidak bisa hanya segitu. Masih Mas Ribu gagah begini, kekuatannya lek 1 ton diangkat gak kira kuat. Tetapi Mas Ribu bisa membuat satu pemikiran, saya bisa memindahkan barang itu yang sekian banyaknya dengan cara apa itu? Ada kerti apa namanya, danang sing kerja katrol begini pindah. Itu akalnya. Jadi mulai setiap itu berbeda antara binatang dengan manusia. Coba kalau kita lihat, kalau binatang makannya itu tanpa akal, Pak, tanpa akal, ya. Begitu ada makan langsung bisa dimakan tanpa akal. Tapi manusia tidak. Manusia itu diberi makan oleh Allah, itu gak ono langsung tadi sego, gak ono, tidak ada. Mesti tadi beras dikit, beras asale padi dan sebagainya, nanam, itu harus menggunakan akal. Mulane menungso lek gak menggunakan akal ini tertinggal, Pak. Ya toh? Akal ini harus kita cerdaskan. Bagaimana cara mencerdaskan akal? Asal terus. Itu. Jadi diciptakan begitu. Nah, ini diberikan petunjuk oleh Allah. Setiap manusia diberikan petunjuk. Lah petunjuknya manusia adalah apa?
Al-Quran dan di bimbingan Rasulullah itu petunjuknya. Karena itu akalnya harus digunakan. Beda petunjuknya binatang. Coba kalau saya lihat, binatang itu burung lah, taruhlah burung. Burung itu kadang-kadang terbangnya jauh mil-milan, ya toh? Terus bisa kembali ke tempat sarangnya. Itu petunjuk, ya toh? Ada lagi kuda. Kuda itu waduh ucul iso mulih nang kandange dhewe. Ada ndak? Ayam itulah ayam. Lek sore iku lho mara mulih. Asalkan gak diganggu menungso lho. Lek diganggu menungso gak mulih karena mara langsung digawa nang pasar. Gak iso mulih wis. Itu kan Allah semuanya yang menciptakan itu. Lah iku gak iso mulai iku gara-gara dicekel menungso. Itu semuanya begitu. Semua diciptakan oleh Allah itu. Jadi menungso ini tidak akan bisa berjalan sempurna, dia tidak baik kalau tidak mengikuti tuntunan Allah itu mang. Karena itu bimbingannya Allah, gitu loh. Nah, itu fa'ada. Walladzina akhrajal mar'a, dan akhrajal mar'a yang mengeluarkan rumput-rumput. Nah, inilah Allah itu mengeluarkan rumput-rumput itu. Ya toh? Nah, di rumput-rumput untuk apa itu? Untuk kebutuhan apa namanya? Binatang-binatang ternakmu itu, ya toh? Faja'alahu husa'an ahwa, lalu dijadikan oleh Allah husa'an, remeh, kering, jadi kering. Jadi begitu. Ahwa ke hitam-hitaman. Nah, sanukri'uka fala tansa illa ma sa'allah. Kami akan membacakan kepadamu Al-Qur'an fala tansa, maka kamu tidak akan lupa apa yang kamu bacakan itu. Nah ini. Jadi malaikat itu mengajar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di saat itu diajarkan oleh Jibril, malaikat itu membacakan Al-Quran. Nabi Muhammad itu langsung dibaca lanjutannya pada alhamdulillah begitu si muni alhamdulillah. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu takut lupa. Begitu diajarkan sih belum selesai bacanya Nabi malaikat ini langsung dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Nah itulah, kami akan membacakan padamu Al-Quran itu, maka kamu tidak akan lupa apa yang kamu bacakan. Jadi kono cok barengi lah, inilah kita praktekkan seperti ini kan ini ya. Jadi kita bacakan, ditirukan, barulah dipahami. Nah itu illa masya Allah, kecuali kalau Allah mengendaki menunjukkan itu. Kenapa Allah? Mungkinkah Allah menghendaki? Tidak. Kenapa kok demikian? Ini menunjukkan Allah ini kuasa. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ya'lamul jahra, mengetahui yang terang, ya toh, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi dari keduanya. Jadi mulane begini Pak, Quran itu jangan kesusu-susu. Dengan kesusu yang akan menempatkan kamu bisa ngaji, bisa memahami Quran itu Allah. Tugasmu, tugas manusia hanya mempelajari dengan sungguh-sungguh itu. Barulah di situ Allah membuka hatimu, kamu bisa hafal, bisa memahami itu. Jadi yang membuat kamu bisa mengerti dan bisa hafal ini Allah. Tugasmu hanya melaksanakan itu. Ya toh? Coba dengan teliti itu, anak kecil itu. Lek aku biyen iku sik muruki anakku ke angel bareng. Ngedebe baru kon maca dhewe gak iso. Saiki pinter bahasa Inggris, bapakne kalah. Nah itu dari mana? Kapan perubahan itu? Allah lah yang membimbing itu. Karena ketekunan setiap hari dilaksanakan itu. Nah itu ya'lamul jahra, mengetahui yang terang, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi dari keduanya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah. Memudahkan itu. Jadi ojo putus asa. Kalau kita itu tidak bisa baca Quran dan sebagainya, jangan putus asa. Pasti kamu bisa. Tapi lek sik kait mari ngono leren ya wis. Ora iso. Terus no, asal semuanya tidak ada yang bisa. Saya pun juga begitu, dulu tidak bisa sama sekali.
Karena saya sudah terbiasa, saya mempelajari itu, maka bisa. Jenengan juga begitu. Aku yakin jenengan dulu tidak bisa. Alif bengkong ku ya apa alif karo. Tapi sekarang iso. Nah, itu. Nah, itu Allah memudahkan itu. Fadzakir in nafaatid dzikra, fadzakir, oleh sebab itu berikanlah peringatan. Al-Quran itu in nafaatid dzikra, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Nah, kalau sudah begitu, ini sangat penting Quran itu, maka ojo leren-leren, anukan saja. Walaupun tidak ada yang mau orang itu, pasti mereka nanti itu akan merasa bahwa itu dibutuhkan manfaat. Atau itu loh, biasanya begini. Orangku kadang-kadang lek campur iku gegerane, begedekane, baru salah siji mati. Aduh, eling kebaikan-kebaikan seseorang. Aduh, ya Allah biar ono ini. Ya sekarang ini koyoke gak butuh, panggon aku mati jenengan lak moron. Duh, biyen ya lek kan begitu. Sebenarnya begitu sama. Saya juga begitu. Lek jenengan mati, ngene mati. Lah itulah aku kadang-kadang ngiling-ngilingin saudara-saudara kita yang meninggal dunia kan begitu toh. Nah, itu meninggal dunia itu ya Allah biyen ono iku ngimami begini-begini. Ya Allah ya. Itu kadang-kadang terkanu. Begitu penaknya begitu. Itulah karakter kebiasaan itu. Pasti akan bermanfaat. Maka dari itu jangan kamu berhenti menyampaikan itu, pasti bermanfaat. Sementara karena kesombongan mereka tidak mau, tetapi kalau sudah sadar mereka, ya, maka dia akan merasai bahwa itu adalah manfaat. Saya dzakkaru may yakhsha, akan mendapatkan peringatan. Itu manfaatnya. May yakhsha, orang yang takut. Suatu ketika mesti akan takut. Ya toh? Wong sing gagah-gagah gak takut, tapi suatu ketika dia akan takut. Wa yatajannabul asqa. Nah, itu akan menjauhi, yakni peringatan akan ditinggalkan dan diabaikan begitu saja al asqa oleh orang-orang yang celaka. Lah orang-orang yang meninggalkan peringatanmu itu tandanya wong-wong sing celaka. Ya toh? Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan memasuki api yang besar. Tsumma yamutu fiha wala yahya, kemudian dia itu tidak mati di dalamnya, wala yahya, dan tidak hidup ana di neraka itu. Setengah mati, ora urip. Jenenge urip ora iso ngrasakno kenikmatan, mati ora sik jerit-jerit terus. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah man tazakka, orang yang membersihkan diri. Ya, yang selalu dia itu mengikuti tuntunan Allah. Wa dzakara rasma rabbi fasholla, dan dia ingat nama Rabbnya. Fasholla, selalu sholat, selalu berdoa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu sekali-kali lebih memilih al hayatad dunya, kehidupan dunia, daripada kehidupan akhirat. Sehingga akhirat kamu biarkan begitu saja, dunia yang kamu pentingkan hanya 1 jam untuk mempelajari kitab suci Al-Quran saja tidak mau. Itu loh. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu khairu, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal daripada dunia. Dunianya cuma lewat saja ini. Jadi kan bisa untuk merasakan pada masa muda, tidak bisa. Inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya ini lafi suhufil ula, benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu. Pelajaran ini diturunkan sebelum Al-Quran. Suhufi Ibrahim wa Musa, mulai dari suhuf Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.